ada setiap gereja. Tugas pokok ini harus ada di dalam setiap gereja. Nah, tugas pokoknya adalah, pertama adalah bersekutu atau disebut koinonia. Koinonia, bersekutu. Ya. Gereja adalah alat Tuhan, sarana Tuhan untuk mempersekutukan umat Tuhan. Untuk apa? Untuk supaya menjadi satu tubuh Kristus. Gereja di mana orang dipersekutukan supaya menjadi tubuh Kristus. Amin. Tubuh Kristus yang satu. Dan kemudian nanti apabila Tuhan Yesus datang untuk kembali kedua kalinya, nah tubuh Kristus inilah yang akan diangkat oleh Tuhan. Jadi koinonia adalah untuk bersekutu. Nah, ketika kita beribadah seperti ini, kita sedang bersekutu di dalam Tuhan. Ya, satu di dalam Tuhan. Roh Kudus yang mempersatukan kita. Tugas pokok yang pertama adalah koinonia. Yang kedua adalah bersaksi atau marturia. Marturia, bersaksi. Tugas gereja adalah bersaksi. Fungsi gereja adalah memberitakan Injil. Ya, fungsi gereja dimanapun di Tuhan tempatkan adalah dia adalah punya fungsi untuk selalu bersaksi, memberitakan Injil. Ya, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Amin. Injil ada kuasa dan firman Tuhan ada kuasa. Ketika kita sampaikan Injil adalah firman Tuhan, ada kuasa akan bekerja. Orang yang tidak percaya menjadi percaya. Dulu saya tidak percaya ketika saya dengar firman Tuhan, karena firman Tuhan itu punya kuasa. Akhirnya hati saya dijamah Tuhan, dilawat Tuhan, dan saya menjadi percaya kepada Tuhan. Jadi fungsi gereja yang kedua adalah marturia atau bersaksi. Dan fungsi gereja yang ketiga adalah apa? Adalah diakonia. Diakonia adalah melayani. Jadi fungsi gereja kita adalah untuk melayani. Seperti Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani. Yesus datang ke dunia itu melayani. Terus itu saya harus melayani. Ya Pak Naso, Pak Mul, kita semua ya bukan untuk dilayani, tapi kita adalah berfungsi. Tugas tanggung jawab kita adalah melayani, melayani dan melayani. Amin. Amin. Saudara mau melayani? Tangan-tangan mau melayani? Nah, itulah fungsi gereja. Ya, sebut gereja bukan hanya gedung saja, tapi sebut gereja juga adalah saya dan saudara ada gereja. Amin. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang kasih, kalau kita saksikan gedung gereja ini, ya, saudara nanti bisa putar-putar ke arah lihat-lihat, ya. Belum ada apa-apa sih, masih kosong, kecuali yang satu ini sudah saya katakan setengah selesai, baru setengah selesai. Ya, setengah selesai aja udah sangat bagus, apalagi selesai semua. Ini peredam aja belum semua, baru separuh ya. Karena masih ada waktu seminggu mungkin bisa mereka selesaikan. Di tanggal 26 nanti ya akan tentu suasana lebih baik. Jadi saudara punya kasih, kita lihat bahwa dengan gereja semakin besar, ini besar sekali. Ini bangku kita pasang 400 dengan jarak 1 meter. Kalau kita rapatin artinya 800. Kalau kita penuhi sedikit lagi dari 1000. Belum tanpa balkon di atas bisa muat 500. Jadi gereja ini bisa muat 1500 orang. Ya kalau kita padat-padatin, kalau seperti dulu ya, kita kan suka sempit-sempit begitu, itu bisa 1500. Artinya apa? 1500 artinya tugas saya makin besar. Tugas ibu bapak makin besar. Tugasnya apa? Untuk bawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Amin. 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 Supaya gereja ini bisa penuh dengan jiwa-jiwa. Ya. Yang Tuhan minta adalah jiwa-jiwa. Oleh itu dengan selesainya, dengan ditabiskannya aula gedung gereja studi ini, ya, artinya bahwa kita harus berdoa, Tuhan, ya, apa tugas saya? Ya, saudara, tanya kepada Tuhan, apa yang
boleh kerjakan. Ya, Tuhan pasti akan kasih tahu saudara. Saudara akan diutus oleh Tuhan. Saudara akan dipakai oleh Tuhan. Saudara-saudaraku yang kasih, inilah yang menjadi pesan Tuhan kepada kita. Ya, bahwa dengan selesainya gedung gereja, ya kita selain untuk mempermuliakan nama Tuhan, bahwa kita harus kerja dan kerja. Sebab itu tema bulan Januari adalah melayani dengan kemurnian hati. Ya, melayani dengan kemurnian hati. Artinya bahwa masuk tahun 2022, Tuhan mau kita melayani lebih lagi. Supaya apa? Supaya jiwa-jiwa diselamatkan. Ya, ada ribuan orang dibaptis nanti. Amin. 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 Ada ribuan orang akan dibaptis ya di sepanjang tahun 2022. Dan yang bawa siapa jiwa-jiwa itu adalah saya dan saudara. Amin. Dan biarlah melalui renungan singkat ini kita boleh melihat penyertaan Tuhan luar biasa. Ini adalah bukti penyertaan Tuhan. Bukan kekuatan manusia, tapi adalah kekuatan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya. Dan biarlah tidak ada seorang pun boleh merasa sayang, nggak boleh. Kalau saya katakan, walaupun kelihatannya ini besar, kita harus katakan ini masih terlalu kecil gedung gereja ini. Kenapa? Kita tidak boleh puas diri. Kalau kita merasa sudah besar, nanti tidak bisa maju lagi. Kita harus terus merasa kita kurang. Kita harus tahu bahwa kita harus belajar. Kita tidak boleh katakan, saya sudah berhasil, gereja sudah berhasil. Nanti dia akan mentok. Kita masih harus banyak pencapaian. Kita masih kurang jauh. Saya harus merasa saya masih sangat jauh. Pak Mul juga harus merasa masih jauh. Manaso walaupun di majelis pusat, ya, harus merasa sangat kecil. Belum ada apa-apanya. Baru nanti kita bisa maju. Baru kan kita akan mengalami satu pertumbuhan. Jadi saudaraku yang kasih, ya kalau orang katakan gerejamu bagus, ya puji Tuhan. Tapi ini masih kecil. Amin. Amin. Nanti saudaraku yang kasih, kalau memang semua Tuhan kehendaki, ya Tuhan akan pakai gereja satelit, mungkin dia akan bangun lebih besar lagi. Amin. 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 Gak ada mustahil. Kita akan begitu banyak satelit, termasuk di Bakat 2 Naso juga akan membangun. Ya, kita berdoa supaya nanti ada gereja satelit yang lebih besar lagi ini. Amin. 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 Itu saudaraku yang kasih harus menjadi doa kita. Dan puji Tuhan, semua gereja satelit sekarang ini saya melihat semua bertumbuh. Apa yang kita tabur itu bertumbuh. Kalau ditanya kenapa sih, ya Tuhan sampai berkarya sampai segini hebat. Oleh karena GKP Elim sudah sekian lama menabur. Dan itu dia balik. Karena pun hukumnya, orang yang menabur dengan jujurkan air mata, dia akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Dan biarlah melalui renungan singkat ini, ya, kita semakin mengerti akan rencana Tuhan, dan semakin memahami akan kehendak Tuhan, dan mengerti bahwa penyertaan Tuhan itu luar biasa, hebat, sempurna. Amin. Itu firman Tuhan. Sebelum kita masuk dalam pemotongan tumpeng, nanti Bapak Pendeta Uun akan maju ke depan buat doa syafaat.